Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat. Malam hari ini saya masih di tempatnya Marus, dan bahasan kali ini itu saya akan mencoba eh, bertanya ya ke Kang Hilmi mengenai Eco Engine. Waktu itu kan saya pernah upload video di tempatnya Kang Ridwan. Kebetulan waktu itu Kang Ridwan sedang aplikasi Eco Engine ke Berry yang memang sudah apa ya, version kalau nggak salah ya, version seperti itu. Nah, bahasanya itu sekarang kita coba tanyakan, kata Kak Ridwan kan waktu itu si Eco Engine-nya memang dari Kang Hilmi gitu gitu ya. Nah, kita coba tanyakan sekarang, barangkali teman-teman ada yang tertarik untuk membuat Eco Engine, tapi ini bukan berarti apa namanya, Kang Hilmi itu sepenuhnya apa kan bisa ya, tapi lebih ke caranya Kang Hilmi membuat seperti itu ya Kang. Sebenarnya kalau Eco Engine itu sudah ada rumusan, sudah ada rumusan dari sananya. Saya juga sebenarnya lagi belajar. Oke, bentar, kita lebih dekat ya. Tentang tentang Eco Engine ini. Sebenarnya kalau mau lebih detailnya tentang Eco Engine, ada kan di grup juga Facebook tentang cara pembuatan dan segalanya juga ada di Eco Engine Indonesia kan. Bisa gabunglah teman-teman untuk menambah-nambah literaturnya, di sana ada ya, referensinya gitu, gampang kan cara pembuatannya juga. Untuk sebenarnya Eco Engine itu lebih memanfaatkan limbah di sekitar kita kan buat diproses menjadi engine gitu. Sebenarnya bukan terpaku buat pupuk organik saja, itu kan kegunaannya sangat banyak juga manfaatnya buat tubuh kita pun bisa ya, buat kesehatan ya, buat pupuk salah satunya bisa, terus banyak manfaatnya. Bisa dicarilah, bisa gabung teman-teman di Eco Engine Indonesia di Facebook, bisa gabung. Oke, mantap. Oke, untuk bahannya itu sendiri, kalau versi Kang Hilmi itu apa? Saya juga kan mengikuti yang sudah anjuran kan dari sananya kan. Untuk poin wajibnya di rumusannya kan ada rumusan itu untuk Eco Engine. Rumusannya di angka 1, 3, 10. 3 bahan itu kan pembuatan Eco Engine kan, itu rumusannya 1, 3, 10. Yang perlu diingat sama teman-teman, 1 bagian gula. Nah, untuk gula juga kan gulanya gula apa itu? Di Eco Engine kan disarankan, direkomendasikan untuk menggunakan gula merah tebu. Cuman kalau untuk kan ini pembahasannya untuk pertanian. Kalau untuk pertanian sebenarnya bebas, bisa pakai gula aren atau bisa pakai gula putih juga, nggak apa-apa. Kalau Eco Engine yang untuk umum di grup di Eco Engine Indonesia disarankan memakai gula merah tebu GMT. Itu satu bagian. Terus 3-nya itu BOT, bahan organik. Ya, bahan organik bisa didapatkan dari limbah-limbah. Biasanya dominannya dari buah-buahan gitu. Yang biasa digunakan yang dominan itu jeruk, biasanya jeruk, semangka. Itu aja, limbah-limbahnya aja bisa kita dapat dari tukang rujak atau tukang jus juga. Kalau cangkangnya bisa? Iya, itu cangkangnya. Memang cangkangnya kan, kalau dagingnya mah kita makan aja. Ya takutnya sengaja gitu beli buah gitu kan. Ini judulnya juga pemanfaatan limbah ya. Jadi gunakanlah limbah di sekitar untuk ya sekaligus kita bisa cari manfaatnya juga kan, dimanfaatkan, terus bisa tidak hanya dibuang gitu ya, dibuang begitu saja kan, bisa dimanfaatkan. 1, 3 itu bahan organik, 10-nya itu air. Udah itu. Masa pembuatannya itu minimal, ini kan nggak pakai dekompresor, nggak pakai pengurai kan, yang diambilnya juga enzimnya. Itu minimal rentan waktunya itu durasinya 3 bulan paling minimal. Nah, semakin lama itu semakin baik. Nah, si bahan organiknya itu di apa? Ya, lebih bagus memang dipotong-potong kecil-kecil gitu. Menyesuaikan dengan wadahnya kan. Biasanya kan ada juga yang pakai ini apa, galon kan, itu lubangnya kecil, bisa diperkecil juga si bahan organiknya buat masuk ke sananya gitu. Pokoknya rumusannya yang perlu diingat 1, 3, 10. 1 GMT, 1 gula, 3 bahan organik, 10 air. Itu bisa air apa aja, bisa air sumur, bisa
air AC bisa, air hujan juga bisa, tidak apa-apa. Itu waktunya berapa hari, Bang? 3 bulan. 3 bulan. Cukup lama sih, lumayan. Nah, itu ketika si bahan organik, kemudian gula dan air itu dimasukkan ke galon ya. Itu si tutupnya ya kalau dibolongin ya kalau bisa memang ada sistem pembuangan. Oh, yang pakai selang itu ya. Selang terus dibuang ke botol yang dikasih air. Pakai air ya, untuk mencegah si gasnya itu kan biasanya. Apalagi kalau dominan pakai nanas gitu kan, itu gasnya lumayan banyak juga. Caranya ya gitu, kalau mau memang rajin, misal nggak pakai tutup kayak gitu, bisa dibuka per tiap 2 hari sekali gitu, buang gasnya lagi. Cuman lama prosesnya, lumayan 3 bulan. Kemudian yang selanjutnya mungkin yang jadi pertanyaannya kan sekarang memang bahasannya kita kerucutkan ke anggur gitu, Kang, ke anggur nih. Nah, sejauh ini Kang Hilmi menggunakan Eco Enzim itu di pengaplikasiannya itu di waktu apa saja sih sebetulnya? Untuk pengaplikasian Eco Enzim kan bisa sistem spray, bisa juga dikocor ke media juga. Untuk rumusan dosis dari terkecil aja dulu 1 banding 1000, 1 mili banding 1000 mili, 1 mili Eco Enzim 1 liter air. Untuk itu untuk dosis terendah. Bisa dinaikkan kalau nanti pohonnya masih aman nih di 1 mili untuk 1 liter. Saya sih sekarang sudah kadang 5 mili, kadang 10 mili untuk 1 liter air, tapi masih aman alhamdulillah. Bisa diaplikasikan di pagi hari atau sore hari juga nggak apa-apa. Seperti umumnya pupuk-pupuk yang lain kan, aplikasiannya sore atau di pagi hari. Itu masuk di vegetatif masuk, generatif juga masuk, tidak apa-apa, masih aman kan. Aplikasinya kan ke daun atau dikocor ke media tanam? Bisa dikocor ke media tanam. Kalau untuk dikocor mungkin dosis bisa 2 kali lipat spray. Misal kalau spray 1 mili per 1 liter air, kalau kocor bisa 2 mili per 1 liter air gitu kalau kocor. Nah, setelah Kang Hilmi mencoba mempraktekkan hal itu, dari ciri si pohonnya itu seperti apa biasanya ketika setelah mengaplikasikan Eco Enzim? Lebih sehat kan, itu kan enzim dari berbagai bahan baku makin subur gitu ya, daun hijau ya. Terus kan bisa juga kegunaan yang lainnya juga untuk fungisida, untuk insektisida juga bisa kan. Yang katakan Ridwan waktu itu pernah menjelaskan bahwasanya si berinya itu nggak burik katanya, betul ya? Iya kan. Salah satu kondisi yang burik itu akibat bisa terkena jamur juga kan. Si Eco Enzim itu kan bisa untuk meminimalisir si patogen itu, jamur, terus inseknya juga bisa, untuk hama-hama yang lain, serangga, lalat buah juga bisa, insya Allah Eco Enzim bisa. Jadi ini hampir selain bisa nyuburin tanaman, bisa juga untuk fungisida, untuk insektisida gitu. Satu larutan organik, tapi manfaatnya banyak. Banyak. Memang nggak terpaku buat pupuk aja, bisa buat kesehatan, tadi kan udah jelasin juga, banyak manfaatnya. Makanya gabung aja kalau mau lebih tahu tentang Eco Enzim, kan ada juga di grupnya Eco Enzim Indonesia. Bisa gabung teman-teman di Facebook. Oke. Oh ya, tadi ada yang kelupaan juga, Kang Hilmi, kalau misalkan cirinya yang sudah matang si Eco Enzimnya itu memang warnanya merah marun seperti itu ya? Tergantung BO, tergantung bahan organik. Oh, jadi kalau rata-rata kan yang sudah praktek biasanya memang dominan penggunaannya itu kulit jeruk. Itu kan berpengaruh terhadap aroma juga. Iya, biasanya kalau pakai dominan kulit jeruk itu wangi keluar. Terus buah naga, kalau buah naga dominan ya nanti untuk warna kemerah-merahan. Kalau kulit jeruk ya kayak kulit jeruk itu kuning semu, coklat. Kalau kemarin saya pas lihat punya Kang Ridwan itu BO-nya apa ya? Warna itu kan agak, itu dominan jeruk. Dominan jeruk, semangka ada juga itu, terus nanas juga ada, itu campur. Cuman biasa yang lumrah digunakan sama teman-teman juga, jeruk itu wajib kayaknya, suka pakai. Soalnya untuk meminimalisir aroma yang tidak enak. Bisa juga kombin sama bahan organik sayuran, cuman idealnya untuk bahan sayuran diperkecil aja sedikit gitulah. Biasanya dominan tetap buah, soalnya kalau dominan sayuran atau
imbang biasanya 50-50. Itu aromanya kurang enak sayuran. Nah, biasanya paling dari rumusannya 80% buahan, 20% sayuran gitu. Biasanya dominan buah sih atau ini mah. Mantap. Soalnya di aroma nantinya ininya. Kalau sayuran agak bau lah. Ada nggak satu lagi mungkin Kang ya, penasaran nih. Ada nggak bahwasanya si aplikasi Ecoenzym ini jangan dilakukan pada saat tertentu gitu, ketika kondisi apa misalkan ini, ada nggak kondisi anggurnya itu sedang mana gitu ya, atau sedang Sejauh berbunga? ini sih saya memang belum terlalu sampai ke detail sana. mengamati, cuman untuk menjaga, untuk jaga-jaga aja. Biasanya kalau lagi brokoli biasanya biasanya, tapi nggak tahu sih, saya belum praktek untuk ke arah sana. Biasanya kalau untuk misal di anggur lagi brokoli, biasanya jangan disemprot, takutnya nanti malah gugur. Iya, karena kan ada Tapi nggak tahu. bisa dipakai fungi itu tadi ya, insek kayak gitu ya. Jadi ada panas. Ya takutnya terlalu keras apa gimana gitu. Tapi biasanya kalau udah perucet udah berbentuk beri, misal segede kacang, udah berbentuk beri, biasanya aman. Oke, mungkin itu saja ya Kang Henry Ya. yang Ya mungkin itu saja juga ya. karena sudah malam juga nih. Saya kalau nggak ditanyain penasaran juga mungkin ya teman-teman gitu. Iya. Makanya maaf Bisa lah. juga ya sama Kang Helmi. Terima Berbagi kasih nih sedikit pengalaman sudah juga. berbagi ya. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya tanyakan ke Kang Helmi. Mudah-mudahan bisa mewakili pertanyaan daripada teman-teman semua. Ya. Amin. Oke, terima kasih. Jangan lupa ya, pokoknya di like, comment, share dan subrek ya, Iya. supaya channel ini semakin berkembang, dan teman-teman juga bantu supaya berkembang ya, bisa share kemanapun ya, silakan ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.